Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang soleh-soleha, yang sangat Ustazah sayangi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Insya Allah kita senantiasa sehat walafiat, senantiasa Allah melindungi kita ya. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita belajar bersama-sama lagi, silahkan kita berdoa bersama-sama membaca basmalah, membaca syahadat, sholawat, membaca asmaul husna, kemudian membaca suratul al-fatihah, membaca doa mau belajar dan belajar bertawasul. Bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK, prok-prok, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak pasti bisa merdeka. Alhamdulillah, pagi hari ini kita belajar kembali tema 2, yaitu selalu menghemat energi, dan subtema 3 ya. Ini subtema terakhir pada tema 2, yaitu energi alternatif atau energi pengganti. Apa itu energi alternatif, Ustazah? Energi alternatif yaitu energi pengganti. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Seperti energi minyak bumi, kalau kita tidak akan menghematnya, maka lama-kelamaan akan habis. Untuk itu, untuk menghematnya pasti ada, yaitu namanya energi alternatif atau energi pengganti. Contoh beberapa energi alternatif atau energi pengganti yaitu sinar matahari, ada air, ada angin, ada panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Contohnya bahan bakar bio yaitu biogas, biodiesel, bioetanol. Ini semuanya dinamakan energi alternatif atau energi pengganti, di mana energi alternatif ini adalah energi yang dapat diperbarui, kebalikan dari energi fosil ya, atau energi minyak bumi. Sumber energi minyak bumi dan gas atau energi fosil, yaitu kenapa dinamakan energi fosil? Karena minyak bumi itu terbentuk dari sisa-sisa jasad renik ya, yang telah tertimbun, sisa-sisa jasad yang sudah tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu, sehingga akan membentuk minyak bumi. Kemudian sumber energi yang tidak dapat diperbarui, minyak bumi ini jumlahnya terbatas dan suatu saat akan habis jika kita tidak menghematnya. Sehingga untuk menghematnya manusia memerlukan sumber energi lain atau yang dinamakan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dapat menghemat penggunaan energi fosil atau energi minyak bumi. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, seperti contohnya tadi sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Ini adalah skema manfaat dari energi alternatif seperti bahan bakar bio, yaitu contohnya biodiesel itu akan menggantikan solar, bioetanol akan menggantikan bensin, biogas akan menggantikan misalkan gas LPG untuk memasak. Jadi penggantinya namanya biogas. Kalau gas LPG itu dari minyak bumi, untuk menghematnya kita gunakan biogas ya untuk pengganti memasak. Kemudian ada energi gelombang laut untuk pembangkit listrik. Energi listrik ada energi matahari, yang biasanya matahari untuk menjemur pakaian, menjemur hasil panen, mengeringkan ikan. Ini matahari sebagai energi alternatif, fungsinya yaitu untuk memanaskan air, memanaskan ruangan, bahkan juga digunakan sebagai sumber energi bahan bakar pada kendaraan bermotor seperti mobil tenaga surya. Kemudian ada angin, contohnya angin untuk menggerakkan perahu, membantu proses pengeringan. Ya, ini manfaatnya secara
detail seperti yang Ustazah tadi sampaikan. Ada sinar matahari, ada angin untuk menggerakkan kincir angin, menggerakkan perahu, ya. Kemudian ada air untuk pembangkit listrik, ya, tenaga air atau PLTA. Kemudian panas bumi digunakan untuk membangkitkan listrik dari apa? Tenaga uap panas bumi. Gelombang air laut, ya, yang memecah di pantai itu menghasilkan banyak energi, diubah menjadi energi listrik. Kemudian ada bahan bakar bio. Apa toh bahan bakar bio? Bio itu adalah merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik itu hewan atau tanaman. Itu namanya adalah bahan bakar bio atau bioenergi, ya. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan, diantaranya yaitu tumbuhan yang mengandung minyak seperti tumbuhan berbiji seperti bunga matahari, jarak, pagar, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, ada singkong, kemudian ada sagu. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel, ya. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong atau ubi, jagung, sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Kemudian ada bahan bakar bio yang berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dinamakan biogas. Jadi biogas itu adalah bahan bakar bio atau energi alternatif yang berasal dari kotoran ternak. Ya, bagaimana Ustazah kok bisa kotoran ternak? Contohnya ternak sapi, ternak kambing, kerbau itu kok dijadikan sebagai biogas? Ya, ada alatnya sendiri, ada prosesnya. Nanti insya Allah di kelas selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan biogas, ya. Ada materi tersendiri lagi. Sekarang Ustazah sampaikan secara umum, kotoran tersebut, kotoran ternak itu dimasukkan ke dalam suatu alat di ruang bawah tanah, ya. Ada lubangnya, kemudian di situ ada proses fermentasi, kemudian sehingga menghasilkan sebuah gas. Untuk apa? Untuk bermacam-macam manfaatnya, untuk bahan bakar kendaraan, juga untuk memasak makanan sebagai pengganti gas LPG. Nah, ini dia energi alternatif bahan bakar bio atau bioenergi. Contohnya biogas. Dari mana? Energi alternatif dari kotoran hewan. Biogas itu menggantikan gas LPG dan listrik. Biogas untuk memasak juga penerangan lampu, ya. Kemudian ada biodiesel. Biodiesel itu adalah energi alternatif berasal dari tumbuhan biji yang mengandung minyak, contohnya jarak, pagar, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, tebu, ada ketela pohon. Ya, itu adalah jenis tanaman yang dirubah menjadi biodiesel atau energi alternatif biodiesel. Biodiesel itu dapat menggantikan solar, ya. Biodiesel untuk bahan bakar mesin diesel seperti truk, ya. Kemudian ada bioetanol. Bioetanol itu adalah energi bio atau energi alternatif yang berasal dari tanaman singkong, ubi, sagu atau tanaman yang mengandung karbohidrat. Jadi tanaman-tanaman itu dirubah menjadi bioetanol. Bioetanol sebagai energi penggantinya bensin atau premium. Ya, bioetanol untuk bahan bakar kendaraan bermotor seperti motor, mobil, ya. Manfaatnya apa? Contohnya bensin yang dicampur dengan bioetanol, kualitasnya insya Allah lebih baik, ya. Cukup ditambah 10% dari total volume bensin. Nah, ini manfaatnya kalau menggunakan bioetanol, pembakarannya lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, kemudian tarikannya lebih ringan, suaranya mesin itu lebih halus, hemat, sangat hemat hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil atau minyak bumi, dan tentunya mengurangi pencemaran atau polusi. Ya, kita lanjutkan energi alternatif yang lain,
Ini ada jeruk, ternyata jeruk, apel, dan kentang juga dapat digunakan sebagai energi alternatif. Iya, nanti anak-anak bisa mungkin mempraktekannya di rumah bersama ya ibu ya, karena kita situasi kondisi seperti ini sehingga Ustazah belum bisa mengajak anak-anak untuk praktek membuat energi alternatif dari tanaman seperti jeruk, apel, dan kentang. Nanti bisa dipraktekkan di rumah bersama ayah ibu. Ini alat-alatnya, ini adalah petunjuknya dan bahannya yang digunakan. Beberapa buah kentang, kemudian ada kabel, ada satu buah bola lampu senter, penjepit buaya, kemudian ada seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai pengganti kutub positif dan negatif. Iya. Caranya, petunjuknya, tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada lampu. Iya, insya Allah ini sederhana, bisa dilakukan anak-anak, dipraktekkan di rumah ya bersama ayah ibu, yaitu menggunakan kentang dijadikan sebagai energi pengganti pembangkit listrik, yaitu energi alternatif. Ini petunjuknya. Iya. Sudahkah anak-anak menggunakan energi alternatif? Coba, bagaimana hasil pengamatan yang kalian lakukan? Kira-kira apakah kalian dan warga di sekitar kalian sudah menghemat energi? Apakah ada di antara kalian yang menggunakan energi alternatif atau energi pengganti? Sudahkah ibunya menggunakan biogas untuk memasak? Ya, kita mempunyai hak dan kewajiban ya terhadap sumber energi seperti yang Ustazah sampaikan pada pembelajaran yang lalu. Kita senantiasa punya hak dan kewajiban. Hidup itu punya hak dan kewajiban terhadap sumber energi ya. Apa hak kita terhadap energi alternatif? Iya, kita mempunyai hak menggunakan energi alternatif secara merata. Jadi kita boleh berhak menggunakan energi alternatif. Kemudian kita berhak merasakan hasil dari energi alternatif tersebut. Kita dapat memanfaatkan energi alternatif. Kita juga berhak mengelola energi alternatif dengan sebaik mungkin, dengan bijak. Kewajibannya terhadap energi alternatif, apa kewajiban kita? Kewajiban kita yang harus kita lakukan yaitu menjaga dan melestarikan energi alternatif supaya tidak punah juga dan supaya tetap lestari, memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. Iya, energi alternatif meskipun itu bisa diperbarui, tapi kita tetap harus wajib memanfaatkannya dengan arif dan bijaksana. Tidak boleh boros ketika memanfaatkan meskipun itu energi alternatif. Melapor pada pihak yang berwajib jika ada oknum atau seseorang yang merusak ekosistem sumber energi alternatif. Karena apa? Energi alternatif kan berasal dari apa? Tanaman, hewan. Jika ada yang oknum yang merusak ekosistem dari tumbuhan tanaman tersebut, maka kita wajib berhak melaporkan ya kepada pihak yang berwenang. Kemudian kewajiban kita yaitu melestarikan sumber energi alternatif tersebut. Wajib kita melestarikan. Iya. Kita kembali mengingat dan belajar hak dan kewajibanku. Iya. Hak itu apa? Sesuatu yang kita terima. Ini adalah arti yang sederhana. Hak ya. Kita belum belajar hak asasi, tapi ini hak secara umum, yaitu sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus atau wajib kita lakukan. Iya, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Iya, jadi kita harus melaksanakan kewajiban dulu, baru itu setelahnya memperoleh hak. Jangan menuntut hak terlebih dahulu sebelum kewajibannya kita penuhi. Iya, pinter.
Contoh hak dan kewajiban. Nah, ini secara sederhana kewajiban kita apa? Salah satu contohnya kewajiban kita yaitu disiplin dan tanggung jawab melaksanakan tugas. Sudahkah anak-anak melaksanakan kewajiban disiplin dan tanggung jawab melaksanakan tugas? Iya, kalau belum silahkan bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban kita sudah laksanakan, kita memperoleh hak, pasti itu ya. Misalkan apa hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban tanggung jawab, melaksanakan tugas dan disiplin, hak kita yang kita peroleh adalah mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan pujian, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, bahkan ada yang mungkin yang mendapatkan hadiah. Iya. Kalau kewajiban kita belum dilaksanakan, belum disiplin dan tanggung jawab melaksanakan tugas, maka hak kita ya belum kita peroleh. Karena belum disiplin dan tanggung jawab melaksanakan tugas, dari mana kita memperoleh nilai yang bagus? Iya, itu adalah kewajiban yang dilaksanakan seimbang. Iya, dengan haknya. Ini adalah contoh dan kewajiban lagi. Iya, contohnya adalah kewajiban kita untuk setiap hari makan ya. Kalau makan ya dihabiskan, sesuatu yang sudah dimakan itu berusaha disyukuri, dihabiskan ya. Kemudian setelah kita bersyukur, apapun yang sudah dimasak oleh ibu dimakan, tidak mengeluh, maka kita mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan sumber energi atau kekuatan tubuh sehingga tubuh kita sehat. Kemudian ada lagi kewajiban menggunakan air dengan bijak. Jangan boros air, maka kita akan berhak mendapatkan air yang bersih. Iya, kita selalu wajib menjaga kelestarian air, maka kita mendapatkan air yang bersih. Ini lagi ada kewajiban menjaga lingkungan dari pencemaran. Kalau kita sudah menjaga lingkungan dari pencemaran, maka kita memperoleh hak, yaitu mendapatkan lingkungan yang sehat. Iya. Ada lagi kewajiban kita merawat dan menjaga tanaman. Kita wajib merawat dan menjaga tanaman, maka hak yang kita peroleh yaitu mendapatkan lingkungan yang asri. Kalau kita tidak merawat dan menjaga tanaman, menjaga lingkungan sekitar, maka kita tidak memperoleh hak, tidak mendapatkan lingkungan yang asri dan sehat. Nah, bermain juga merupakan hak anak. Iya, anak-anak sering kan setiap hari pasti bermain. Memang bermain itu adalah hak kalian, tapi harus diiringi dengan kewajibannya. Bagaimana kewajibannya? Bermain dengan baik, izin dulu kalau mau bermain. Kemudian bermainnya dengan tepat waktu. Iya. Ini ada gambar anak-anak bermain kincir angin ya. Sudah bisa membuat kincir angin? Coba diperhatikan, ini ada kincir angin dari kertas yang berwarna-warni. Nah, sudah bisa kira-kira membuat kincir angin? Ini ada teks petunjuk membuat kincir angin dari kertas, ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkahnya, ada lidi atau sumpit kayu ya, ada gunting, ada lem, kertas berbentuk persegi, kemudian ada jarum atau paku payung atau pin. Langkahnya, ambil kertas, selalu ikuti instruksi pada gambar. Iya, setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Ini langkah-langkahnya, gambarnya insya Allah ada di materi yang ada di lembar kerja siswa atau di buku ya, di LKS ada. Nanti anak-anak membuatnya, belajarnya dari materi yang ada di LKS, ada gambarnya. Ini teks petunjuknya, ini sekedar teks petunjuk membuat kincir angin ya. Nah, hal-hal apa yang diperhatikan dalam menulis petunjuk? Seperti tadi ada petunjuk, teks petunjuk membuat kincir angin.
Kemudian kira-kira hal apa yang harus diperhatikan dalam menulis petunjuk? Tentunya satu, menggunakan kalimat perintah yang halus ya. Ya, kemudian dua, menggunakan kata-kata yang lugas. Tiga, tidak menimbulkan keraguan. Kemudian menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, tidak berbelit-belit. Ya. Kita jeda dulu sambil bernyanyi Ampar-ampar pisang. Iya, tentunya sudah bisa ya lagu Ampar-ampar pisang. Lagu daerah dari mana? Kalimantan Selatan. Ayo coba bersama-sama. Ada yang punya musik di rumah lagu Ampar-ampar pisang, boleh dibuka bernyanyi bersama-sama Ustazah ya, sedikit saja. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak biki di hurung bari-bari, masak biki di hurung bari-bari, mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya celang curupan. Nan mana batis kutung dikiti pidawang, nang mana batis kutung dikiti pidawang, mangga lepok, patah kayu bengkok dimakan api, apinya celang curupan, bengkok dimakan api, apinya celang curupan. Nang mana batis kutung dikiti pidawang, nang mana batis kutung dikiti pidawang. Iya. Perhatikan ini lagu Ampar-ampar pisang ini, di atasnya itu ada tulisan moderato. Iya, ini nanti yang kita akan pelajari. Sekarang kita lanjutkan, ini ada lagu lagi. Ayo bersama-sama Ustazah ya. Ada lagu anak, yaitu judulnya Anak Gembala, ciptaan Bapak Ate Mahmud. Iya, anak-anak harus bisa ya, lagu anak-anak lagu wajib. Coba kita bersama-sama menyanyikan. 1, 2, 3. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira, karena aku pintar bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Insya Allah anak-anak sudah bisa ya. Iya, di atas lagi itu ada tulisan allegretto. Apa itu moderato allegretto? Kita pelajari. Iya, kita belajar tanda tempo yang berhubungan dengan musik. Ada tanda tempo, ada tanda dinamik. Apa itu tanda tempo? Tanda tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Jadi, lagunya cepat atau lambat itu namanya adalah tempo. Tanda tempo cepat ini adalah beberapa jenis tanda tempo. Ada tanda tempo cepat, ada tempo sedang, ada tempo lambat. Ada allegro, yaitu tempo cepat, lagunya berarti dinyanyikan dengan cepat. Ada allegretto atau allegrato, lagunya dinyanyikan dengan agak cepat. Kemudian ada allegrissimo, lebih cepat lagi. Kemudian ada presto, cepat sekali. Prestissimo, yaitu secepat-cepatnya. Dan vivace, cepat dan girang, cepat dan senang. Kemudian tanda tempo sedang, ada moderato, ada allegro moderato, ada andante perlahan-lahan, dan juga andantino atau kurang cepat. Kemudian ada tanda tempo lambat, contohnya largo yaitu lambat, larghissimo yaitu lebih lambat, ada larghetto agak lambat, ada gio, ada grave, dan lento. Lento itu sangat lambat dan berhubung-hubungan. Nah, kalau tanda tempo itu adalah cepat lambatnya suatu lagu, cepat atau lambat. Sekarang tanda dinamik, apa itu tanda dinamik? Dinamik yaitu untuk keras lembutnya atau lemahnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Kalau tempo tadi cepat lambatnya, sekarang tanda dinamik adalah keras atau lemahnya sebuah lagu. Contoh-contoh tanda dinamik lagu yaitu ada piano, ini menggunakan huruf ya. Ini tanda dinamiknya menggunakan simbol huruf. Ada
piano, yaitu disimbolkan dengan huruf P, itu berarti lagunya itu lembut. Kemudian ada PP atau pianissimo, lagunya sangat lembut. Kemudian ada PPP, pianissimo, pianissimo, yaitu sangat lembut sekali. Kemudian ada tanda dinamik sedang, MP, simbolnya MP atau mezzo piano, itu lagunya itu dibawakan agak setengah lembut. Kemudian MF atau mezzo forte itu agak keras. Tanda dinamik keras contohnya adalah F forte, itu lagunya dibawakan atau dinyanyikan dengan keras. FF fortissimo itu lagunya dibawakan atau dinyanyikan dengan sangat keras. Dan FFF atau fortissimo yaitu lagunya dinyanyikan dengan sangat keras sekali. Iya. Kita garis bawahi, jadi tanda tempo tadi kita simpulkan adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Cepat lambat itu adalah tempo. Kalau tanda dinamik yaitu tanda untuk menyatakan keras atau lembutnya, lemahnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Jadi sudah paham ya perbedaannya tempo dan dinamik. Kalau tanda tempo itu cepat atau lambat, kalau tanda dinamik itu keras atau lemahnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Iya, pinter, good job. Dan cukup sudah belajar kita pagi hari ini secara singkat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi yang sangat singkat ini secara garis besar ini. Semoga anak-anak bertambah menjadi anak yang soleh, soleha, takwallah, birrul walidain, tambah pinter dan mengerti, serta kelak anak-anak sukses dunia akhirat. Amin amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Nanti anak-anak bisa membaca materinya di buku ya, di LKS untuk memperdalam pemahaman, dan latihan-latihannya berusaha dikerjakan, dibaca dan dikerjakan supaya pemahaman anak-anak bertambah ya, tidak sia-sia. Alhamdulillah. Ustadzah akhiri, ihdinas syiratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.